Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang bersirkulasi di Indonesia bermutasi dari leluhurnya di Wuhan, Tiongkok. Hasil pengurutan genom virus oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menunjukkan virus sempat beredar di sejumlah negara lain sebelum tiba di Indonesia. Ilmuwan Indonesia berhasil memetakan materi genetik virus corona SARS-CoV-2, penyebab COVID-19 yang menginfeksi pasien di Indonesia 2 bulan setelah pasien 1 diumumkan Presiden Jokowi awal Maret lalu. Hingga 10 Mei 2020, total sudah ada 9 isolat virus corona SARS-CoV-2 yang berhasil diurutkan materi genetiknya. 7 isolat virus hasil penelitian dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan 2 dari Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga. Ke-9 isolat virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi Indonesia sudah diunggah ke portal Global Initiative on Sharing All Influenza Data atau GSAID untuk bisa dilihat semua orang dan yang penting untuk dianalisis. Portal GSAID merupakan inisiatif kerjasama antara pemerintah Jerman dengan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan akses terhadap berbagai informasi genetik virus-virus yang menyebabkan epidemi seperti flu. Nantinya analisis genom virus corona yang dihimpun dari Indonesia ini membantu ilmuwan melihat apakah virus corona di Indonesia memiliki kekerabatan dengan salah satu virus di negara lain. Hingga 12 Mei 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat, ada lebih dari 19.600 urutan genom virus SARS-CoV-2 dari seluruh dunia yang terdaftar di GSAID. 6 sequencing genom corona SARS-CoV-2 yang lebih belakangan dipetakan hingga 10 Mei lalu, hasil analisisnya belum keluar. Sementara Lembaga Biologi Molekuler Eijkman telah mengurutkan 3 spesimen virus SARS-CoV-2 yang dapat diurutkan keseluruhan genomnya dari 3 isolat pasien di Jakarta. Eijkman berhasil melakukan sequencing 3 isolat virus corona yang diberi ID GSAID sebagai berikut. Temuan Eijkman, sampel virus dengan nama EIJK2444 memiliki kemiripan dengan virus corona baru yang beredar di Jepang. Virus ini memiliki mutasi unik asam amino pada protein S posisi 76. Untuk sampel virus EIJK0317 mirip dengan virus yang ada di Uni Emirat Arab. Mutasi unik asam amino virus ini terjadi pada protein ORF1A posisi 461. Sedangkan sampel virus EIJK0141 memiliki kemiripan dengan virus yang ada di Amerika Serikat. Virus ini memiliki mutasi unik asam amino pada protein ORF1A posisi 2103. Berdasarkan analisis GSAID, 3 sampel virus yang paling awal berhasil diurutkan genomnya oleh Lembaga Eijkman dari sampel pasien Jakarta punya kisah perjalanannya sendiri. Untuk sampel Eijkman dengan nomor belakang 2444, virus dipastikan pernah bermigrasi dari Tiongkok menuju Australia lalu ke Jepang sebelum ke Indonesia. Adapun sampel Eijkman bernomor 0317. Virus bermigrasi dari Tiongkok menuju Inggris, kemudian Amerika Serikat, lalu ke Uni Emirat Arab sebelum akhirnya mendarat di Indonesia. Virus ini sudah ada di Indonesia sejak awal Maret lalu. Sementara sampel Eijkman bernomor 0141, virus awalnya dari Tiongkok menuju Inggris, kemudian bermigrasi ke Amerika dan tiba di Indonesia. Menurut peneliti postdoktoral Lembaga Eijkman, Pradipta Jati Kusuma, 3 sampel virus pertama yang secara utuh diurutkan genomnya ini diduga ada di Indonesia sejak akhir Februari atau awal Maret 2020. Lembaga Eijkman sendiri baru terlibat dalam pemeriksaan COVID-19 pekan kedua Maret 2020. Jadi untuk melihat kapan COVID-19 mulai beredar di Indonesia harus melihat sampel lain, terutama yang diperiksa lebih awal oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Menurut Kepala Lembaga Biologi Eijkman, Amin Subandrio, dari kajian awal, virus SARS-CoV-2 di Indonesia tak masuk 3 kelompok besar yang dipetakan sebelumnya oleh GSAID. 3 spesimen virus SARS-CoV-2 yang disetor pertama ke GSAID dikategorikan ke kelompok lain-lain. Jadi ada kelompok baru dari Asia Tenggara. Kemungkinan menurut Prof. Amin, virus bermutasi di Indonesia atau saat di perjalanan.
Perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah mutasi itu mempengaruhi struktur protein virus dan fungsinya. Hingga pekan kedua Mei, belum diketahui karakter virus corona baru yang ada di Indonesia. Informasi mutasi virus penting untuk menyusun diagnostik molekuler dan antibodi, juga untuk merancang vaksin. Selain akan mengurutkan seluruh genom dari sampel lain, para peneliti juga memerlukan data perjalanan klinis pasien, termasuk rentang usianya. Dampak infeksi COVID-19 pada tiap orang berbeda-beda. Menurut Kepala Lembaga Biologi Eijkman, Amin Subandrio, ini sangat dipengaruhi dosis keterpaparannya, karakter virus atau virulensinya, dan kondisi pasien. Rumusnya dosis dikali virulensi dibagi dengan kekebalan orang yang terinfeksi. Prof. Amin mencontohkan, sekalipun seseorang tidak memiliki penyakit penyerta, tetapi jika tiap hari terpapar dengan virus yang memiliki virulensi tinggi, seseorang bisa terdampak parah, bahkan menyebabkan kematian. Kelompok berisiko ini misalnya adalah tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 ataupun orang-orang yang bekerja di dalam ruangan tertutup dengan orang yang telah terinfeksi sebelumnya.